Hai semuanya, balik lagi di channel aku. Buat kalian yang baru di channel ini, aku ucapin selamat datang. Dan buat kalian yang udah subscribe, selamat datang kembali. Gak terasa ya, kita sekarang sudah ada di penghujung tahun 2021. Tahun yang cukup melelahkan, tahun yang cukup challenging, tapi menurut aku banyak hikmah yang aku pribadi bisa ambil. Kayak di masa sekarang ini, di masa pandemi, kita mau nggak mau dituntut untuk mengalami perubahan, harus beradaptasi di berbagai sisi kehidupan. Salah satu yang kerasa banget, selain dari sisi kesehatan, menurut aku dari sisi pekerjaan. Kalau dulu banyak orang yang bekerja kantoran, kemudian sekarang mau nggak mau harus diputus kerja. Yang sekarang masih kerja, yang dulu bisa work-life balance gitu ya, sekarang dituntut untuk work-life integration. Jadi kita harus bisa bekerja dimanapun, kapanpun, yang mungkin bagi sebagian orang, termasuk aku ini bisa bikin stres ya. Karena ya buat ibu-ibu kayak aku ini kalau udah di rumah tuh rasanya pengen lepas dari kerjaan kantor. Pengennya ya main sama anak, atau ngerjain yang ringan-ringan aja, kerjaan rumah, dan gak bawa kerjaan kantor itu ke rumah. Makanya dulu aku pernah off kerja 1 tahun, pengennya ngerjain freelance aja di rumah sambil ngurus anak gitu ya. Tapi nggak bisa, malah berujung burnout, kayak nggak cocok sama aku, nggak cocok kerja di jam yang nggak ada waktu pastinya. Tapi mau nggak mau kita kan harus tetap beradaptasi kan ya. Charles Darwin, seorang ilmuwan terkenal, pernah mengatakan, bukan yang kuat yang bertahan, tapi yang bisa menyesuaikan diri. Makanya aku sekarang lagi tertarik belajar mindfulness, atau orang-orang bilang itu hidup berkesadaran. Supaya aku lebih bisa menata diri dan mengenal diriku sendiri. Jadi kalau aku flashback beberapa tahun ke belakang, aku tuh ngerasa hidup hanya mengikuti rutinitas aja. Jadi hidup itu berasa monoton. Dan berujung aku burnout, banyak sekali pikiran-pikiran yang berseliweran, tapi aku nggak tahu itu apa. Jadi kalau aku dikasih kerjaan, aku tuh ngerasa kok berat ya gitu. Even itu adalah pekerjaan yang gampang, pekerjaan yang sepele, tapi aku ngerasa kok susah ya. Karena pikiran itu udah penuh gitu. Nah, kalau aku belajar dari podcast ataupun dari YouTube tentang mindfulness, itu bisa membantu kita untuk mengurai keruwetan yang ada di pikiran. Kapan-kapan deh kita ngobrol lanjut soal ini. Nah, ngomong-ngomong soal pergantian tahun, kalian pasti butuh kalender baru dong ya. Yang pasti kita butuh kalender untuk melihat hari libur, merencanakan liburan. Semoga tahun depan pandemi sudah berakhir, jadi kita bisa liburan. Selain itu, kita butuh kalender untuk membuat perencanaan, membuat planning harian. Even kamu bukan orang yang suka merencanakan atau tipe orang yang let it flow, tapi pasti kalian butuh kalender. Sebenarnya inti dari video ini adalah aku pengen sharing template printable kalender 2022 yang udah aku bikin. Jadi supaya nggak hanya berhenti di aku, tapi aku pengen share ke kalian semua. Mungkin bagi sebagian orang cukup melihat kalender dari HP aja, karena sekarang kita mau cari apa-apa hanya dari HP aja bisa. Tapi bagi sebagian orang lain, ada yang lebih nyaman menggunakan kalender dalam bentuk fisik, baik itu kalender meja atau kalender yang ditempel di dinding. Jadi template kalender printable yang aku bikin ini adalah kalender dalam bentuk kalender meja. Nah, untuk tahun 2022 aku bikin kalender meja pakai stand kayak gini. Standnya harganya murah, bisa dibeli di Shopee, dan sekali beli itu bisa dipakai bertahun-tahun, jadi bisa dipakai untuk tahun depan juga. Untuk link download printable kalendernya nanti aku taruh di link description box yang ada di bawah. Nanti tinggal kalian download, di print, dan dipasang. Buat kalian yang pengen tahu bagaimana aku bikin desain kalender ini, jangan skip videonya ya.
Sebenarnya ada banyak aplikasi untuk bikin kalender, planner, atau desain template yang lucu-lucu, yang instan. Tapi di sini aku pakai Adobe InDesign. Yang pertama aku lakukan sebelum bikin desain adalah mencari inspirasi. As always, aku suka mencari inspirasi itu dari Pinterest. Nah, setelah kebayang tampilannya akan seperti apa, aku mencari gambar di situs penyedia gambar atau vektor, dan tentu aja pilih yang no copyright. Ini penting ya, karena jika menggunakan gambar yang memiliki hak cipta tanpa izin untuk tujuan komersil, kita bisa kena sanksi. Walaupun ini bukan untuk komersil. Jadi amannya pilih yang no copyright atau free. Kalau yang free biasanya kita diminta untuk kasih kredit ataupun boleh jika ingin donasi. Aku suka cari gambar di factazi.com. Aku lebih suka gambar vektor karena dia nggak pecah kalau diperbesar. Untuk bikin template-nya, aku buka InDesign. Setting ukurannya, aku pakai ukuran 13 x 17 cm. Untuk margin bagian atas aku set 2,5 cm. Ini aku sesuaiin sama stand yang aku punya. Bikin template kayak gini tuh nggak butuh waktu lama sih, asalkan udah ada satu desain yang jadi tinggal kita copy paste edit aja. Setelah desainnya jadi, aku ekspor ke PDF untuk memudahkan proses print. Di sini aku pakai kertas warna coklat supaya ada kesan vintage-nya gitu. And this is the final look. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa download printable-nya dan selamat mencoba. Stay happy and healthy.